Ingat tuh Berta, mesti semangat saya bilang itu. Dudukkan lama di lantai. Ingat, ibadah hari itu bukan ibadah biasa-biasa. Semua ibadah kita bukan biasa-biasa. Amin. Ingat, jadi Daud pergi berperang. Dia tidak bisa. Tapi Alkitab mencatat lama-kelamaan dia pergi berperang. Mazmur 144 ayat 1. Mazmur 144 ayat 1. 144 ayat 1. Dari Daud, terpujilah Tuhan, gunung batu yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Amin. Nah, lihat. Pada awalnya dia tidak biasa pakai pedang semua, tapi akhirnya dia pakai karena Tuhan mengajar. Amin. Karena perlu ada proses peningkatan, perubahan cara berperang. Kita dibagi Tuhan bahasa perang. Tujuan Tuhan itu mengajar kita supaya itu iman kita bukan diletakkan kepada dasar yang sudah lama, kepada asas yang sudah lama, tapi perlu ada satu perubahan lonjakan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Bukan mau meninggikan diri di sebaliknya, tapi itu caranya Tuhan. Saya tidak bagi Anda bahasa perang. Sekalipun Anda tidak, Tuhan berikan saya bahasa perang. Tuhan berikan bahasa perang. Sekalipun Anda tidak bahasa seperti itu, tapi Dia kasih Anda cuma-cuma. Tuhan pilih Anda sebagai laskarnya. Amin. Kenapa tidak mau bertempur betul-betul? Kenapa kamu tidak sabar untuk bertempur? Mesti bertempur betul-betul. Amin. Mesti sabar betul-betul. Sudah dibagi, gunakan. Jangan lalai. Ingat, jangan lalai. Ingat, jangan lalai. Apa Daud bilang? Terpujilah Tuhan gunung batu yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jari untuk berperang. Dia mengajari Anda memegang senjata begini-begini. Itu loh maksudnya mengajar. Amin. Cara bagaimana cara pegang kau? Sama ada beginikah? Sama ada beginikah? Tuhan yang mengajar semua. Sehingga bila mana si Daud berperang senantiasa berhasil. Karena Tuhan sudah mengajar yang untuk berperang. Sampai dan diangkat sebagai panglima dalam peperangan bangsa yang terdepan, yang terkuat. Amin. Kau bayangkan itu. Jadi Tuhan beri Anda bahasa perang. Tujuan Tuhan supaya Anda diangkat satu dimensi ke dimensi ke tahap satu diangkat seperti itu. Amin. Dalam alam roh. Amin. Kenapa kau tidak guna ke bahasa perang sebaik-baiknya? Kenapa? Kenapa kau tidak guna betul-betul itu? Harus guna sebaik-baiknya itu. Harus guna sebaik-baiknya. Harus guna sebaik-baiknya. Amin. Guna sebaik-baiknya. Ingat, guna sebaik-baik. Guna sebaik-baik. Sini ada bahasa perang nggak itu? Sini ada bahasa perang dia nggak? Ada kau nih. Guna sebaik-baiknya. Iya. Berdiri kan duduk kau harus mau bekerja itu urusan Tuhan. Saya tahu Zakaria yang saya cakap sekarang ini betul-betul dari Tuhan. Betul-betul dari Tuhan. Kau ingat betul-betul dari Tuhan. Betul-betul dari Tuhan. Mesti. Pasal bilang, ini betul-betul dari Tuhan. Tidak main-main betul atau tidak? Betul atau tidak? Kau percaya atau tidak pinjam saya cakap ini? Kau percaya atau pinjam? Mesti kau percaya apa saya cakap ini dari Tuhan. Betul-betul saya cakap ini. Betul-betul itu. Bandara kayo rayin na ba?
Oke, apa dia bilang? Tuhan yang mengajar berperang. 1 Samuel 18 ayat 5. 1 Samuel 18 ayat 5. Daud maju berperang dan selalu berhasil. Kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saulnya. Kenapa dia maju berperang selalu berhasil? Tuhan sudah mengajar dia bagaimana berperang. Bukan saja dia diurapi, tapi dia pandai menggunakan itu pedangnya, alat perangnya. Karena Tuhan yang mengajar. Anak-anak Tuhan diberi Tuhan senjata, yaitu bahasa perang. Tuhan mengajar Anda berperang. Kalau Anda selalu punya itu bahasa perang, Anda lama-lama Anda tahu posisi. Dalam keadaan apa Anda harus punya itu bahasa perang. Amin. Tapi kalau kau macam tidak menghargai, macam kau lupa begitu, kalau tidak berdoa, makanya jangan lari. Makanya jangan main-main dengan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Harus hargai bahasa perang yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ingat, karena rahasia kemenangan Daud itu bukan saja dia pandai berperang, tapi bimbingan atau tuntunan Roh Kudus juga untuk melakukan kebaikan. Lihat Mazmur 148 43 ayat 10. Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Amin. Roh-Mu yang baik menuntun. Bukan saja menuntun hidup, tapi menuntun Anda dalam peperangan. Kemana arahnya Anda berjalan, bagaimana Anda melunturkan ataupun membidik panah atau sebagainya. Roh Kudus menuntunnya. Amin. Kalau bahasa Malaysia dia bilang membimbing. Coba bahasa Malaysia. Ya, bahasa Malaysia. Engkaulah Allahku, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Berbuat baiklah kepadaku dan pimpinlah aku ke jalan yang selamat. Engkaulah Allahku. Oke nih. Ajarlah aku. Mesti ada rubah. Saya baca versi Borneo. Mungkin yang terjemah lain ini. Terjemahan bahasa Malaysia lain. Saya baca itu versi Borneo. Cerah? Ya. Saya baca itu versi Borneo. Dia ada cakap roh-Mu yang baik, dia bilang. Membimbing aku. Katalah yang di alam yang tulus, kata dia cakap. Itu versi Borneo. Saya baca. Jadi apapun jamaah Tuhan, tujuannya sama, untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi Roh Kudus itu penting mengurapi, mengajar kita dalam peperangan. Maka kita harus menjadi seperti bayi yang baru lahir. Amin. Menjadi bayi yang baru lahir. Kamu tahu kalau bayi yang baru lahir, senantiasa dia bangun minumkan air susu yang murni. Amin. Minum air susu yang murni. Jadi kalau bayi baru lahir itu seperti itu, dia bangun dia selalu inginkan air susu yang murni. Ya, coba kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayat 1 hingga 4. 1 Petrus 2 ayat 1 hingga 4. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Amin. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Nah, disuruh kita seperti bayi yang senantiasa memaukan, selalu ingin akan air yang susu dan murni yang rohani. Kan Anda sendiri tahu, kalau baby itu baru lahir, senantiasa mau ini. Amin. Jadi gambaran rohani orang yang betul-betul lapar dan haus akan firman Tuhan seperti itu. Senantiasa masuk gereja di mana firman Tuhan diberitakan sesungguhnya. Artinya firman Tuhan yang diurapi, yang mengajarnya betul-betul. Amin. Tuhan bilang, jadi seperti itu.
Kan banyak orang lebih memilih tempat ibadah yang tidak menegur kesalahannya, yang biasa-biasa. Tapi Tuhan menyuruh kita seperti bayi yang mencari betul-betul susu yang murni dan rohani. Apa ya susu yang murni dan rohani selain firman Tuhan? Artinya itu bicara soal kelaparan dan kehausan seseorang untuk mencari Tuhan. Amin. Coba terjemahan bahasa Malaysia, sama kan tidak itu versi Bonio? Dia cakap susu yang murni itu adalah firman Tuhan. Artinya seperti cara kita lapar dengan firman Tuhan, seperti bayi lahir berlapar dan merasakan kebenaran firman Tuhan. Dia bilang sini, oleh itu buanglah segala kejahatan daripada diri kamu. Janganlah berdusta lagi dan janganlah berpura-pura. Janganlah iri hati dan janganlah fitnah orang. Hendak kamu menjadi seperti bayi yang baru lahir, yang senantiasa haus akan susu rohani yang murni. Dengan meminumnya, kamu akan membesar dan diselamatkan. Tidak ditulis di sini firman Tuhan. Versi Bonyo ada. Mana? Apa dia bilang? Baca. Ayat 2. Ah. Seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu haus akan air susu, suci firman Allah. Itulah. Supaya kamu bertumbuh subur sehingga beroleh penyelamatan. Suci firman Allah. Artinya diibaratkan susu yang murni dan rohani itu ialah firman Tuhan. Amin. Suci firman Allah, sebersih, secuci, semurni firman Tuhan. Jadi itu gambaran kehidupan orang Kristen yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Seperti itu Tuhan suruh kita menjadi seperti bayi itu. Amin. Seperti itu jemaat Tuhan. Barulah iman kita bertumbuh. Artinya senantiasa Anda ingat, ini ada ibadah. Karena Roh Kudus sudah masuk di hati Anda, Roh Tuhan sudah berbicara dalam pribadi Anda sudah merasakan kasih Tuhan, firman Tuhan. Tiap kali ibadah Anda rasa, Anda macam mau datang saja, mau firman yang betul-betul. Amin. Tidak mau ibadah yang biasa-biasa. Nah, Tuhan mau kita seperti itu, karena itu kesannya memberi pertumbuhan kepada rohani kita masing-masing. Dia bilang tadi, itulah sebabnya penting itu ibadah. Jangan lalai-lalai. Kalau imanmu sejauh mana saja, kalau kau miss lagi ibadah, memang pertumbuhan rohanimu sangat lambat sekali. Ingat, semakin kedatangan Tuhan, semakin banyak tanda-tanda yang digenapi di dunia sekarang. Keadaan dunia sekarang semakin mencoba. Jangan main-main. Makanya harus tetap bersama. Ingat, guna bahasa para pandai. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Amin. Yang bayi yang baru lahir itu asal bangun saja mesti susu. Asal bangun saja mesti mau susu. Rohani orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, seperti itu gaya hidupnya. Dalam pikirannya ingat sesama gereja. Dalam pikirannya ingat saja melayani Tuhan. Dalam pikirannya ingat saja membantu gereja. Amin. Barulah dalam pikirannya ingat saja membaca Alkitab. Karena itu kelaparannya. Itulah susu yang murni dan rohani, yaitu firman Tuhan. Susu yang murni dan rohani, yaitu firman Tuhan. Jadi bayi yang baru lahir seperti itu. Orang Kristen yang betul-betul lahir baru akan menghadapi ciri-ciri kehidupan seperti bayi tadi. Sedang saya rindukan sembahyang, sedang bisa mengasihi Tuhan. Apapun dia sanggup melakukannya untuk Tuhan, karena dia lapar betul-betul. Iya. Makanya saya percaya, kalau itu terjadi dalam hidup kita, bukan ada masalah itu bayaran-bayaran dalam gereja itu. Bahkan kehadiran Anda bukan jadi masalah. Maka harus bangkit. Amin. Harus bangkit. Tuhan sudah bagi Anda bahasa perang. Apa dia cabut itu hari? Memberi Anda supaya kuat. Yang tidak pelajaran pun diberi bahasa perang, karena Tuhan mengasihi kita. Tujuan untuk membangun iman kita masing-masing. Kalian tidak diguna itu? Guna itu. Dan bangkitlah di dalam kekuatan yang baru. Amin. Bangkit jemaat Tuhan. Bangkit. Kalau kau ditegur Tuhan, begini, jangan merasa kecil hati. Kalau kita bilang sebagai seorang bapak harus mengajar anaknya supaya dibentuk, diperbetulkan. Amin. Lihat firman Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 5 hingga 7.
Ibrani pasal 12 ayat 5 hingga 7. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Amin. Kalau kau ditegur, kalau kau diperingat dalam gereja, jangan kau merasa kecil hati, jangan merasa putus asa. Bukan maksudnya membuang dan tidak menghargai Anda, tapi apa dia bilang? Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyasa orang yang diakuinya sebagai anak. Amin. Kalau terjemahan bahasa Malaysianya mungkin lebih hebat. Coba saya ada baca tapi versi penuh. Janganlah lupa akan nasihat Allah yang diberikan kepada kamu sebagai anak-anaknya. Hai anakku, perhatikan baik-baik apabila Tuhan menunjukkan kesalahanmu. Amin. Nah, bila Anda ditegurkan kau kesalahan kau ini, itu namanya menunjukkan kesalahanmu. Bukan maksudnya memusuhi Anda, bukan maksudnya membenci Anda, tidak. Itu dibaca baik di firman Tuhan. Memang ada seperti itu dalam Alkitab. Amin. Hai anakku, dia bilang perhatikanlah baik-baik apabila Tuhan menunjuk kesalahanmu, dan janganlah kecil hati apabila Dia menghukum kamu. Amin. Tuhan menunjukkan kesalahan setiap orang yang dikasihnya dan menghukum setiap orang yang diakuinya sebagai anak. Amin. Jelas sekali. Anak didenda, dihukum. Kalau kau masuk kelas sekolah, itu guru suruh angkat. Pegang telinga begini, begitu. Kasih disiplin Anda. Amin. Jadi jangan seperti itu. Pergi Amsal sekarang, Amsal. Tapi apa yang panjang? Amsal 3 ayat 11-12. Amsal 3 ayat 11-12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Amin. Kalau balik-balik Anda diperingat tentang kesalahan, jangan kau marah, jangan kau tersinggung. Tuh, memang seperti itu supaya kita sebagai manusia produk dan kedagingan tidak mau main-main, tidak lupa-lupa. Kalau kau kali-kali diperingat oleh Pak Juli, jangan lupa 300 setiap bulan, jangan lupa. Kau tidak akan tersinggung kalau kau bayar. Kalau kau tidak bayar, memang kau tersinggung. Siapa suruh kau tidak bayar? Betul atau tidak? Nah itu peringatan dong. Ingat, sudah kena deposit 6.000. Tinggal berapa? 6.000 lebih lagi. Dia perlu bayar 2 bulan. Habis bulan 2 dan bulan 3. 2 bulan sebelum kita bayar. Kalau tidak, nanti itu karena deposit, karena tarik balik itu komputer, bahaya, kita bikin palu. Sudah kena tukar nama api kemuliaan Tuhan, tiada api betul, tiada semangat. Malu kita itu. Sudah ada kasih deposit. Oleh karena dia pada beli sana, itu orang pada bilang tertipu. Kasih tahu orang-orang sana yang berduit itu dia bilang mesti bayar. Tetap ayat 12, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Amin. Lihat itu, bukan memusuhi tapi mengasihi kita. Amin. Bukan memusuhi tapi mengasihi kita. Guna itu bahasa perang kamu itu untuk memuji Tuhan. Amin. Guna itu, kamu tahukah, ular-ular naga sekalipun memuji Tuhan. Karena bagi kita tidak guna itu bahasa perang untuk menghasut ratu naga itu, ular-ular itu. Mazmur 148 ayat 7. Coba. Mazmur 148 ayat 7. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Segenap samudra lagi, dia cakap itu dan ular-ular naga. Amin. Udah engkau berterbangan begitu ada lihat itu, semua memuji itu. Memuji itu Tuhan. Semua memuji Tuhan Yesus. Kau bayangkan, jadi untuk melawannya Tuhan bagi Anda bahasa perang. Amin. Tuhan bagi Anda bahasa apa? Perang. Semangat. Tuhan sedang menyertai kita sekarang. Itu sudah gereja, sudah kena saing. Tahu Anda? Tinggal mau ambil. Sekarang di dorong waktu tunggu
supaya saya tuh CJ di kampung. Itu pun dorang ambil peduli sudah. Tinggal bikin cop di sini dan kasih cop dan kasih antar. Sudah. Tuhan percepat Ayo. Jangan kamu tidak percaya. Amin. Kalau jangan kamu tidak percaya. Salah pasal tangan saya itu api sama pada Alkitab. Api sama pada Alkitab. Ada itu bahasa kamu. Sedang Tuhan bekerja sama sekarang menolong kita. Amin. Dia percepatkan proses. Saat ini sudah saya. Karena begitu. Kami sudah bilang Pak Dani, Panita Dani. Tadi tengah hari saya pergi sana di apa itu hotel sana itu? Iminen. Di bawah ya terus tengah hari saya dikerjakan saya keluar sama makan sana. Satu orang saya itu, dia orang saya sana. Lalu saya tuh begini, sini ada orang sini kata satu duduk lah. Saya duduk di sana, baru saya tinggal itu minum begini. Tiba-tiba begini tangan di depan saya. Saat itu Pak Dita Daniel. Pastor Daniel, kau pelayan pastor, saya bilang. Mana pastor? Di sini di sebelah saja, saya tidak nampak. Kau tengok saya tidak dapat mengelak ini kali. Terus dia bilang, pastor dia bilang, kamu senang saya sudah kau bayar. Yang di kampung pun sama dia bilang, kami akan lulus. Kamu tidak percaya? Kamu tidak percaya? Tunggu sini semua. Tunggu sini semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Kamu rasa itu api Tuhan itu datang sama kamu itu. Ini kali kuat sini, satu kali lagi. Sedia kamu, duduk sedia kamu. Abah, saya kasih tak habis saya 3 kali. Kau pegang kamera pun kau hati-hati ya. Ini kuat. Dalam nama Tuhan Yesus. Sedia. 1, 2, 3, amin. Music dulu sekejap. Mari duduk. Grand music, peperangan. Mari ini baby. Mau naruh.
Yang tidak boleh dukung sudah ini. Yang boleh dukung, yang tidak boleh dukung sudah. Ada konten. Diam dia. Berhenti. Kau siapa? Kau siapa? Hah? Kau siapa? Jawab. Kau siapa? Hah? Api di perut. Kau siapa? Hah? Kenapa kau masuk ke badan dia? Kenapa kau masuk? Kenapa kau masuk ke badan dia? Tiada, Pak. Tiada, Pak. Apa yang tiada? Apa yang tiada? Panas. Ya, panas. Apa yang tiada? Kau bilang tiada apa? Hah? Apa? Hah? Panas apa? Panas apa? Mana yang panas? Mana? Panas. Mana yang panas? Panas. Mana? Mana yang panas? Hah? Mau tambah panas? Hah? Kamu tambah panas? Hah? Nah, mesti keluar dari badan dia. Hah? Mesti keluar, tidak boleh tiada. Tidak boleh tiada, mesti keluar. Mesti keluar. Mesti keluar. Mesti keluar. Mana tiada itu? Kasih habis itu. Api Roh Kudus, api. Ya. Keluar semua itu. Keluar. Semua api. Dari atas kepala sampai telapak kaki, api semua. Api. Keluar. Kasih habis dalam nama Tuhan Yesus. Api Roh Kudus. Kasih habis keluar. Karena ada itu. Kasih habis. Jangan tinggal. Kasih habis. Saya kira sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
4, 5, kasih habis. 6, kasih habis. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang terakhir, 7 dalam nama Tuhan Yesus. Kasih habis. Jadi api tinggal. Habis. Ha. Habis semua. Habis. Habis. Kasih habis. 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 Dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Habis semua itu.
Kasih habis. Dalam nama Tuhan Yesus. Kasih habis. Api. Kasih habis sampai itu. Supaya saudara saya simpan jelam. Kasih habis, kasih habis. Kasih habis. Itu pun beri pas-pas tuh anaknya. Betiknya dia ada begitu. Jadi dong tuh anak. Ada yang punya lagi yang dalam tadi sembuh sudah kan? Sembuh sudah dia. Sembuh sudah tadi, itu anak kamu. Mana dia? Sudah habis. Siap sudah? Dukungnya, maju ke dalam. Berdiri sana. Roh demam panas yang masuk dalam badan anak Albert ini. Apapun sultan di sekolah di mana saja. Biar roh kudus ini turun ke atas bini Albert. Untuk koneksi dengan anaknya ini. Semua rayuan itu saya hancurkan. Padang Roh Kudus datang menghancurkan roh jahat ini. Keluar semua, keluar. Sakit penyakit keluar semua. Keluar semua. Keluar, keluar. Keluar roh demam panas, keluar semua. Keluar. Api Roh Kudus. Api, 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 api. Api, 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 api. Dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Dia punya anak sehat kan? Sehat kan? Dia mau lari itu nanti sehat itu dah, tuh, dah, dah, dah. Lihat itu. Atau kan tadi itu berak saya bohongkan. Itu api di badan saya masuk di badan tubuh. Sekarang itu api di badan dia akan yang masuk keluar sekarang. Keluar. Aduh, keluar sudah. Keluar di badan dia. Kuat lagi tuh. Tapi sehat tidak bu, sehat. Kenapa lagi begini? Kenapa lagi? Kenapa yang begini cari kau? Ini melawan kan begini? Melawan kah? Melawan kan itu begini tuh? Apa ada di dalam? Apa ada di sini? Apa? Hah? Apa ada di dalam? Hah? Kenapa kau meninju sama orang-orang? Hah? 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 Apa salah begini? Melawan kayak begini? Hah? Hah? Suara betul-betul. Kasih bangun dia.
sedikit kamu asal. Kenapa kau bersekeras hati untuk tidak mau keluar di badan dia? Apa sebab? Cakap. Kenapa kau bersekeras hati untuk tidak mau keluar? Itu tangan kau begitu tuh aja kau melawan itu kan? Kau melawan kan? Ini begini tangannya begini. Melawan kayak begitu tuh. Tidak. Jadi kenapa begitu kau punya tangan? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Apa yang ada di dalam? Apa? Kenapa begini? Saya taruh api. Semua kekuatan roh jahat hancur. Semua kekuatan roh jahat hancur. Kasih keluar ini, keluar. Lepas dari rantai dan belenggu roh jahat. Panas. Kau keluar di badan dia. Keluar. Kau roh jahat keluar di badan dia. Keluar. Kau setan dari mana? Tambah lagi api. Tambah lagi api. Tambah lagi api. Hei, panas. Kalau di badan dia berhentilah panas itu. Kamu keluar lagi tidak? Kau jangan kamu lagi ibu ini. Kamu mesti keluar. Dalam nama Yesus. Tambah lagi api. Tambah lagi api. Panas kah? Itu api sekarang dari atas kepala turun di kaki. Baju api. Kaki api. Seluar api. Rambut api. Seluruh tubuh dan api. Api semua dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang macam mana? Kau bertahan ke tidak? Panas? Nah, kau keluar di badan dia? Iya, saya keluar. Siapa kau punya nama? Kasih tahu saya. Sebelum kau keluar, siapa nama kau? Siapa? Siapa nama kau? Siapa? Siapa nama? Apa? Siapa nama? Ya. Cakap. Dalam nama Tuhan saya taruh api di mulut dan di lidah setan. Pada lembat bercakap. Sekarang cakap. Kau boleh turut cakap. Siapa nama kau? Siapa? Cakap. Dalam nama Tuhan Yesus. Cakap. Siapa nama? Siapa? Kau setan dari mana? Kau setan dari mana? Saya setan dari nenek moyang. Siapa nama? Siapa nama? Kau nenek moyang kenapa kau kacau darah? Kenapa? Apa sebab? Saya tidak mau, Pak. Tidak mau apa? Anak ini ikut dengan jalannya Tuhan. Ya tidak mau. Kau tidak mau dia ikut jalan Tuhan punya? Iya. Siapa nama Tuhan? Sebut. Siapa nama Tuhan? Sebut. Tuhan Siapa? yang berkuasa. Tidak dapat lawan. Kau tahu sudah kau tidak boleh lawan Tuhan Yesus. Kenapa kau mau ganggu lagi ini anak? Kenapa waktu kau hidup kenapa kau tidak bertobat? Tapi kau ilmu lagi dengan nenek moyang kamu. Kenapa kau tidak bertobat? Kenapa kau tidak bertobat? Bukan ada orang yang kasih berita kau Injil? Ada kan?
Hah? Tapi kau pilih itu roh jahat. Nah, sekarang kau tahu. Dari keluar sekarang. Tidak apa? Kau tidak mau keluar? Tidak apa? Tidak apa? Tidak apa? Saya mau ini anak. Mau apa? Ikut dengan saya. Dia tidak mau, dia mau ikut Tuhan Yesus sekarang. Dia bertobat sudah ini sekarang. Kamu ingat jangan kamu panik, kamu punya kepercayaan hatimu. Kau nampak dorang semua adik-beradik mengikut Tuhan sudah Kak? Iya. Tinggal ini lagi Kak? Iya. Tapi dia punya suami ikut sudah kan? Iya. Nah, kasih lepas ini, kasih lepas. Yang kau kasih masuk sekarang, kasih lepas dia. Jangan kau bawa dia pergi tempat kau. Dalam nama Tuhan Yesus. Kau keluar sekarang. Keluar. Panas. Keluar. Pak. Kau setan dari nenek moyang keluar. Aduh, panas, Pak. Panas. Keluar. Keluar. Hai. Kamu yang paling panas ada kan? Hai. Sudah. Jangan terlalu ringan kepada semua. Kacau. Oke, saya mau cakap balik. Kalau saya tidak silap, saya pernah cakap dengan dorang Elvina dan masa itu dorang pastor di kampung. Saya pernah cakap dengan kamu adik-beradik. Saya bilang kamu mesti ikut Tuhan betul-betul. Kalau tidak, itu roh akan kembali. Saya bilang kan. Kenapa saya cakap begitu? Sebab di dalam kalangan kamu keluarga itu roh masih ada. Dan pada waktu itu dia belum terlepas. Dan pada waktu itu kamu punya kakak, dia belum mulai sembahyang pada masa itu. Dan ketika kamu sudah dibebaskan, kamu tahu gak ini roh apa yang kakak saya mimpi si Elvina cucuk tuh nenek. Nah inilah. Jadi pergi tempat dia. Saya sudah tahu dia apa roh nenek moyang, saya sudah tahu. Tapi diam-diam aja. Kalau kamu tidak betul-betul, sebab itu sekeluarga kan, macam mana anak? Lingkungan dalam keluarga kan. Kamu punya keluarga kan, ibu apa nih? Ibu Liana sama ini Bapak Justin. Kalau kamu tidak betul-betul kan dalam satu keluarga tuh, dia akan pindah. Kalau ini betul-betul, tiba-tiba antara kamu lagi yang tidak betul-betul, dia akan pindah lagi. Begitu. Jadi tidak boleh lari sudah dari Tuhan. Begitu. Iya, maksudnya kamu sudah kena ditangkap oleh Roh Kudus. Tapi kalau kamu tetap tidak mau betul-betul bertobat, nah, dia akan pindah. Dia tidak akan berhenti. Pergi ibu, pergi mama kamu, lepas itu pergi tempat kamu adik-beradik, siapa-siapa jalan. Nah, begitu. Jadi maksudnya Tuhan sudah pilih kamu untuk menerima Tuhan kasih karunia keselamatan, Pak. Iya, inilah nih yang selalu mengganggu itu teriak-teriak. Nih. Jadi dia lari, dia pergi sama dia. Dia berdiri dia. Dia lagi roh yang sama. Yang si Elvina cucuk dia bilang tuh di dalam mimpi. Sebenarnya tuh itu belum.
itulah jangan dengar lagu duniawi. Kalau kamu bagi celah, habis. Kalau kamu bagi celah, dia akan makin kuat. Dan roh itu akan susah kasih tinggal kamu punya keluarga. Dan kamu akan mulai histeria balik. Teriak sana sini. Nah itulah. Bertobat betul-betul lah. Bertobat betul-betul. Berada yang berapa ayam padahal. Ayam apa coba? Ayam warna hitam kah? Ayam warna hitam kah, ikut-ikut tanu. Labu kah? Labu kah? Itu apa saja? Terutama kalau tentang hari Suami lagi. kematian. Itu paling penting bagi orang kematian. Terutama yang ada kematian. Ada percik-percik darah. Ada kepala ayam nggak? Ada percik-percik darah kan di kepala. Banda. Ada kan? Kalau tidak Ada Dulu, yang dulu. Yang Yang dulu. utama. Yang dulu punya dulu. Dulu. Nah, itulah itu. Ada percik-percik darah. Dulu. Ayam paling penting. Kamu mesti ada ayam. Berobat. Itu loh itu rocok sama itu. Sebab ini yang dikatakan kalau kita itu keturunan belum diputus. Itu putus. Gila. Habis. Sambil kau minum, kau ingat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sang pencipta. Si habis. Biar dia kasih bersih. Biar dia kasih bersih. Mau sangat. Nah, itu saya bilang keluar betul-betul. Kau tidak mau kalau kau hangus di dalam itu. Kau di perut, kau di hati, di pikiran, api semua. Apa itu tahu itu terus tahu itu. Yesus, tolong saya. Saya tidak mau ikut dengan dana ini. Tuhan Yesus. Lawan dia. Masih kau pasang Tuhan Yesus. Yesus, tolong saya. Saya tidak mau dengan dana ini. Tuhan Yesus, tolong saya Tuhan. Kamu tidak berani satu, mana sudah itu bahasa orang kamu itu. Begini. Tolong saya Tuhan. Siapa dia? Doa dia karena kamu tidak berani. Ini yang bilang. Waduh dia kalau tidak mau kenapa? Doa. Itulah bahasa orang kamu. Tidak lagi supaya dia terlepas. Dengan iman. Kalau tidak sama kamu tuh.
keluar. Seperintah kau keluar dalam nama Tuhan Yesus. Akhir aku dong. Dalam nama Tuhan Yesus. Apapun di dalam tubuh ini patah lumpuh hancurkan darah Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Seperintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Apapun di dalam tubuh anak ini, apapun ini buyau, karena sudah menghancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kau dengar suara dia lain kan? Dia melawan betul. Lucu kayak apa? Oke, bebas sudah. Tidak lama Pak Yoli lagi mendoakan si Jana sama keluarga dia. Mesti dalam proyek begitu. Iya. Perhatikan ini. Itu api kan buat gua. Tuhan segala bangsa, saya bilang terus keluarga sendiri. Dengan iman, harapan dan kasih. Kasih itulah satu yang kamu ikat dalam keluarga itu kasih. Jadi kuasa itu api menyala, menghancurkan dia. Kau mengapa kau malaikat lebih besar daripada kau? Kau pasti takut. Sudah ada. Sekeluar dia deh. Juga kumpul. Kadriki di event pra Limbrici al Celedras Pravanti en prate de Gialebras Patake be en bati limbruzi via Santramos keluar bebas putus saya tahu kau dipukul tuh putus Maju. Semua Basaro. Semua pantai itu sesuatu tuh. Maju. Pergi sini. Cepat, 10 menit deh. Anointing oil. Awas. Cepat! Coba, sudah, cek. Basaro, jangan bagi budak kecil ke dia. Pastikan Basaro. Ya. Nah, kan lepok. Oke. Ya. Sudah. Bila. Aju. Rumahmu sudah hangus. Lepaskan anak ini. Lepas. Mana masih tinggal tolong lagi dulu tuh. Lepas.
7. Mas. Ya Allah, Rizka. Sedih. Waktumu telah tamat. Waktumu telah tamat. Yesus. Libros. Enggak, Mas Arab. Libros. Sembiang kali kasih dalam apa esa. Morifini che attacca che le braccia e parte mas. Guardate che me emplipa le braccia a se le braccia cosa. Tutti mi abres. Libre ti abres. Limpra apre che te dia. Wakata aceta. Se libre e papa ca insa se le date alla bravos. Celebrados. 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 Semana itu saya kisi ibibisi jenis rupa atas lah atas silintias kiraan 3 1 2 Sedikit lagi. Fire! 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 Minyak. Fire! Fire! Dia cabas. Fire! 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 Solo fire! 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 Semua coba fire. Fire! 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 Kesini plastik. Habis. Ah. Apa kamu begini? Saya bilang sebelum pergi gereja makan sedia, saya bilang itu salah tahu sedia, tidak ada tenaga. Waduh, Pak Asmin dia itu dia lama datang orang dia makan. Betul. Saya mau one whole family sini. One whole family. Untuk keluarga maju. Saya mau kamu bagi sorakan untuk Tuhan. Ya, Makanya semangat. kamu sudah dibebaskan. Ingat ketika Daud, setiap Semangat. kali Daud menang dalam peperangan Semangat ada kemenangan. apa? Sorakan kan? Hah? Haleluya, dia bilang 3 kali. Boleh makan? Haleluya. Semangat. Semangat. Ready ya? Kasih pecah. Kasih pecah. Oke, ready? Ready ya? Ready. Oke, dari hati. 1
Nah, apa dia bilang? Kalau kamu tidak mau sembahyang betul-betul, itu roh itu Pak, dia cari yang tidak betul-betul, dia masuk. Kamu lihat dia siap melimpahkan, tapi di dalam dia sudah ada roh jahat.